Beberapa dari pemain bilang, ini saya lakukan untuk kakek saya, untuk ayah saya. Ini bukan pemain bayaran. Kita kembali lagi Coach, soal bagaimana pemain dari Belanda terutama yang kita banyak naturalisasi ya Coach ya. Coach kan pernah tinggal di Belanda. Kira-kira 20 tahun. Iya, 20 tahun lama sekali ya. Itu seperti apa ambience bermain sepak bola di sana, tentang mendidik pemain-pemainnya dan juga bagaimana minat pemain dari Belanda untuk bergabung di Indonesia sendiri, Coach? Gini ya, di Belanda itu kan banyak sekali kewarganegaraan, bukan hanya Indonesia tapi juga kalau Anda ke Amsterdam, multicultural soalnya. Kalau Anda ke Amsterdam itu mau cari restoran apa aja ada, dari restoran Ethiopia, restoran Tibet, pokoknya karena memang kalau nggak sih di Amsterdam aja ada 165-an jenis kewarganegaraan, artinya multicultural, benar-benar multicultural ya. Nah, salah satu yang menonjol dalam budaya Belanda itu budaya Indonesia. Nah, kalau kita bicara ke sepak bola, si Tom pernah bilang, saya kebetulan punya WhatsApp-nya Tom, jadi punya komunikasi. Dia bilang, ya memang waktu kita, waktu dia masuk di Young Oranje dengan Sandy Walsh waktu itu, mereka merasa agak beda dengan Belanda-Belanda lainnya atau dengan Suriname, dengan apa, bahwa mereka tetap merasa, walaupun tampangnya dua-dua bule juga tuh, ya kan? Mereka tetap merasa ada sesuatu yang Indonesianya, yang mereka nggak bisa share lah. Nah, sekarang mereka dapat ikatan batin mungkin. Ikatan emosional yang dari kakek neneknya dari kecil sudah dicekokin. Nah, akhirnya mereka dapat kesempatan untuk memperkuat Indonesia, dan beberapa dari pemain bilang, ini saya lakukan untuk kakek saya, untuk nenek saya. Shane Patina bilang ini untuk ayah saya. Lili Pali Vano bilang ini untuk ayah saya dan lain. Jadi ini bukan pemain bayaran. Ini saya sampaikan. Tidak semata-mata finansial ya. Ya betul. Ada kebanggaan juga ya. Ada, definitely ada kebanggaan. Jadi ini bukan pemain bayaran. Bahwa mereka mungkin dapat fee, ya wajar, mereka profesional. Wong saya kesini aja dapat fee ya Pak. Jadi untuk saya wajar, tapi bukan datang untuk dibayar dengan bayaran mahal. Nah, ini yang saya ragukan dengan negara lain. Sehingga mungkin mereka main bagus tapi lebih karena bayaran, kayak di Malaysia kemarin dapat sanksi dan di Vietnam. Kalau kita lihat pemain kita itu benar-benar ingin membuktikan, ingin berkontribusi. Nah, kan kembali lagi ke bukan pelatih, ke PSSI-nya. Yang memulai naturalisasi itu dari PSSI. Pelatih hanya memberikan ide. Bisa nggak dapat pemain A, B, C, D. PSSI akan lihat, ini nggak? PSSI ngelobi ke DPR, ke Komisi 3. Waktu itu Pak Bambang Pacul kan waktu itu. Kebetulan saya kenal juga dengan Pak Bambang Pacul. Ketok palu, baru prosesnya ke sini kan. Tapi kalau PSSI bilang, nggak usah lah, ini pemain nggak begitu bagus, nggak bisa memberikan nilai tambah, ini nggak jadi tuh barang. Jadi itu tergantung dari PSSI. Pelatih itu kan bisa memberikan permintaan, itu bebas. Tapi PSSI yang ngatur apakah mereka menerima ini atau tidak. Karena yang action di lapangan PSSI. Yang action di lapangan PSSI. Jadi untuk saya kadang agak miris ya kalau ada anggota DPR lah, ada siapa yang menentang naturalisasi ini. Nggak, gimana kalau Bapak bagian dari tim pemain naturalisasi datang ke sini ingin memberikan segalanya, dapat suara-suara itu dari anggota dewan loh. Saya sih marah, saya tersinggung. Seolah-olah kita datang untuk cari duit. But we're not. Padahal bukan itu tujuan utamanya. Kalau lihat perkembangan di masyarakat, sebenarnya sekarang udah ada tanda-tanda positif sih menurut saya ya. Saya juga benar. Bicara naturalisasi khususnya pemain urusan sepak bola, olahraga ini masyarakat sudah respon baik lah. Iya, sudah lebih aware ya. Aware dan mereka positif kok. Artinya tidak kemudian ya kita lihat ya, kita amatin dari seperti itu kan. Baik. Kalau tadi Coach bilang ternyata ikatannya tuh kuat loh untuk bisa memilih Indonesia ya. Bukan karena biaya dan lain-lain. Bukan. Oke. Lalu sebenarnya kekhawatiran Coach yang akhir-akhir ini seperti JIZ belum dapat
apa namanya klub ya coach ya, terus Justin Hubner, lalu ada siapa lagi coach Tom Haye. Itu apakah ada pengaruhnya dengan mereka berubah naturalisasi ke Indonesia dan akhirnya tidak dilirik oleh klub-klub? Iya dan tidak ya, iya dan tidak. Gini, mungkin secara administrasi akan sedikit lebih sulit, tapi realitanya adalah Kelvin Verdong masih, Kevin Dix bahkan dari Denmark ke Jerman. Tom feeling saya akan masih tetap di sana. JZ juga masih. Jadi JZ concern saya harap dia pindah ke Serie A. Kan dia degradasi ke Serie B. Gak jelek juga Serie B kalau dibanding liga sini. Tapi alangkah baiknya kalau dia tetap diincar klub Serie A, dia bisa tiap minggu bermain di Serie A. Ini pun berlaku untuk Tom. Tapi kembali lagi kan ke kualitas. Sandy Walsh ke Jepang. Jepang juga nggak jelek loh kualitasnya, iya kan? Tapi kalau seandainya harus ke Liga 1 lokal ya, sorry to say, untuk saya Liga 1 lokal itu pilihan terakhir. Beda kalau pemain yang hampir pensiun kayak Jordi Amat akan ke Persija karena dia hampir pensiun, wajar, make sense, masuk akal. Tapi ada gosip Strike mau ke Dewa United. Tom Haye bahkan Persija gosipnya kemarin coach. Enggak, kalau itu saya nggak percaya itu. Enggak, I mean karena Tom itu memiliki kualitas, bahkan di Belanda itu dipuji, Pak. Saya itu tiap hari baca koran Belanda. Ada salah satu artikel bahwa Tom ini masih bisa ke beberapa klub. Cuman permintaan antar dia dan klub kan saya nggak tahu. Tapi kalau Strike ini, kalau saya bilang, apalagi dia masih muda, untuk Strike, untuk Nathan, untuk Justin, kalau bisa di Eropa dulu lah. Karena mereka masih dalam usia berkembang kan. Dan kita butuh mereka 5-6 tahun ke depan. Karena proyek ini itu harus berjenjang. Jangan sampai Joey mundur, Tom mundur, ini Sandy mundur, terus jatuh ke dalam jurang vakum. Ini sudah ada penggantinya nih. Nah, penggantinya harus main di level tertinggi agar mereka bisa berkembang. Kalau mereka main di sini, mungkin mereka yang terbaik, tapi belum tentu mereka bisa berkembang. Karena kan ini yang saya takutin, karena kualitas levelnya. Ini berarti ada concern Coach Justin di usia nih Pak Baroto. Boleh nggak sih ditambahin gitu, tadi kan 18 plus 3, 18 plus 10 atau 18 plus 20 lah Pak untuk khusus atlet. Mending dibuka aja langsung, dibuka aja langsung duit kewarganegaraan. Gimana tuh Pak? Bicara boleh, undang-undang memang memungkinkan untuk perubahan kan gitu loh. Tapi lagi-lagi bahwa regulasi yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang 12.006. Tapi untuk menjawab itu, mungkin saya akan sampaikan bahwa perkembangan yang ada saat ini, bahwa memang sudah ada diskusi sebenarnya Mbak April, Pak Koch, bahwa misalnya usia 18 tahun waktu itu juga ternyata ada juga yang berseberangan dengan isu lain, misalnya masalah ketenaga kerjaan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Ini sudah jadi diskusi. Artinya sangat memungkinkan juga bahwa ada perubahan misalnya. Tapi lagi-lagi proses perubahan ini kan tentunya karena ini sifatnya undang-undang, banyak melibatkan instansi, prosesnya yang ada juga, administrasi yang ada. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan kita. Sehingga menurut saya isu ini nggak apa-apa jadi bahan diskusi. Jadi dari salah satu poin yang akan kita selesaikan. Nah, yang ada saat ini upaya kita tentunya tidak mengurangi dukungan kita terhadap kendala-kendala itu. Kalau saya ambil contoh bahwa terkait naturalisasi sepak bola misalnya pemain ini, dan saya sudah berapa kali lah saya ikut juga di situ, sampai proses penyumpahan juga saya ikut. Ya, kita akan pelajari proses bisnis prosesnya. Di situ ada beberapa tahapan administrasi. Ada tahapan beberapa instansi. Kita kuatkan koordinasi, mana yang bisa dipercepat. Kalau selama ini kita menunggu dan lain sebagainya, ada kemungkinan juga yang pernah kita lakukan, kita sering paralel nih, Coach. Sering paralel karena proses ini kan ya ada di Kementerian Hukum dan HAM, ada Menpora, ada di Setnek, ada di DPR, dan ini harus dilalui. Memang ini menjadi bagian yang kalau kita bicaranya harus fair. Kalau kita bicara kewarganegaraan ini kan substantif ya, tanpa bermaksud mengabaikan sisi olahraganya. Nah, ini harus dilalui juga. Nah, sehingga kita lakukan ada pas saat yang sama kita koordinasi, percepat dan lain sebagainya pada saat yang sama. Sehingga selama ini memang kalau Coach tadi bilang cepat, ya memang sekarang ini luar biasa. Ini sudah cukup sudah lah. disederhanakan aja. Sudah sangat. Proses itu sudah
ketika di Menpora kita sudah mulai bekerja. Masing-masing yang punya tusi sendiri-sendiri. Kalau di Kementerian Hukum ini kan aspek hukumnya, aspek kewarganegaraan. Di Menpora mungkin aspek prestasinya. Terus di situ ada undang-undang keolahragaan dan sebagainya. Nanti di Presiden dan harus ada rekomendasi di DPR. Kan ini substansial sekali dan ini harus dilalui. Nah, proses-proses ini yang kami selalu koordinasi, kami sederhanakan prosesnya sehingga tidak menjadi kendala. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Pak Broto, kalau boleh tahu nih, edukasi buat teman-teman juga bagi atlet yang ingin mungkin memilih naturalisasi sebagai membela Indonesia gitu. Bagaimana syaratnya secara hukum di Indonesia, Pak? Jadi memang biasanya ini saya ini sebagai pedoman undang-undang ya. Undang-undang ya. Jadi Undang-Undang 12.2006 ini proses ini biasanya memang dasarnya pintu masuknya di pasal 20 Undang-Undang 12.2006. Di situ biasanya karena dasar kepentingan, karena jasa, negara bisa memberikan peluang itu. Tapi ada prosesnya. Nah, kalau untuk olahraga biasanya diajukan oleh organisasi yang menaungi, misalnya PSSI ya, atau Perbasi melalui Kemenpora, ya kan. Di situ ada alasnya tentunya, alasan prestasinya, bagaimana kontribusi terhadap lokal dan lain sebagainya. Ini ditelaah di Menpora, ya kan. Pada saat yang sama di situ tentunya ada persyaratan administratif, ya kan. Ada misalnya ya biasalah administratif ya, ada paspor, ada kelahiran, bukti-bukti yang menunjukkan kalau ada hubungan dengan Indonesia. Betul. Gitu ya. Nah, saat administratif itu dibawa ke Kementerian Hukum di kita. Nah, kita telaah lagi di situ. Kita menelaahnya dari aspek sisi kewarganegaraannya. Kan parameternya beda dong dengan Kemenpora. Kalau kita parameternya dia tidak boleh double kewarganegaraan, kan gitu. Dia harus meninggalkan kewarganegaraan lamanya, kan gitu loh. Dia memang sudah pernah mempunyai paspor, salah satunya seperti itu. Nah, setelah kita selesai, kita sampaikan ke Presiden melalui Setnek tentunya. Dan di situ ada proses juga minta rekomendasi ke BIN juga. Karena ini urusan kewarganegaraan. Sampai Intel turun. Nah, BIN lah. Dan ini biasanya sudah berlalu kok. Ini sudah berproses ini. BIN setelah dinyatakan cukup semua proses, kemudian Setnek minta untuk rekomendasi ke DPR. Disitulah yang selama ini kita ke Komisi 3 ya. Ke Komisi 3 di situ kita wawancara dan lain sebagainya. Setelah dapat rekomendasi sampai kembalikan lagi ke Setnek. Di Setnek dibuat SK. Nah, setelah SK kembali lagi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan penyumpahan. Nah, setelah penyumpahan dia 100% resmi menjadi warga negara Indonesia. Nah, bicara soal prosesnya, Coach, ada saran nggak kira-kira siapa nih pemain naturalisasi yang ini bisa nih kita naturalisasi tambahan gitu kira-kira? Nggak, ada satu pemain dia itu keturunan namanya nama Jawa lah. Itu main di klub profesional, di loan ke Jerman, terus dia balik siapa, lagi. Coach? Saya lupa namanya. Terus saya tanya, saya punyakan grup member. Saya tanya, ini bisa nggak kira-kira? Oh nggak, itu sudah dari generasi keempat. Jadi generasi nggak keempat. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah ada eksepsi untuk generasi lebih dari di atas kakek neneknya? Apakah ada aturan-aturan yang eventually bisa dihindari atau di skip atau apalah istilahnya? Ya, sejauh ini kalau yang saya baca di permennya di Kemenpora memang ada batasan sih. Aturannya masih seperti berapa keturunan gitu. Kalau yang dihindari tentunya ya belum ya, karena itu karena ya lagi-lagi ya kita normatif sekali kan seperti itu. Tapi saya jadi menarik nih, Coach. Boleh saya nanya aja sama Coach nih? Boleh, silakan. Kan gini. Ya sudah pasti kita mendukung naturalisasi dan lain sebagainya. Tapi saya membaca-baca juga respon dari masyarakat ini, bagaimana sebenarnya kontribusi ataupun dampak terhadap lokal, prestasi lokal. Atau bisa jadi mungkin Coach bisa juga cerita mungkin di luar negeri bagaimana kan. Nah itu gambarannya seperti apa nih, Coach? Enggak lagi gini, itu ada dua hal ya. Satu, pemain naturalisasi di timnas. Tapi kita jangan lupa juga, kemarin saya baca berita bahwa boleh 11 pemain luar itu main di Liga 1. Nah, dampak lokalnya gimana, ya kan? Sekali lagi, yang saya lihat dan saya nggak pernah tanya ke Erick Thohir langsung. Saya menganalisa dalam sepak bola itu ada yang namanya short term planning, mid term, long term planning. Short term planningnya adalah naturalisasi. Itu adalah 0 sampai 5 tahun. Jadi jangka cepat bagaimana kita bisa lewat short
short ways lah, lewat jalan tikus ya, bisa ke Piala Dunia. Tapi kan masih ada long term itu 5 sampai 10 tahun. Nah, untuk 10 tahun mid termnya itu memperbaiki liga. Jadi kualitas liga harus kita perbaiki agar pada saat pemain-pemain ini mulai pensiun, pemain lokal kita itu memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke timnas. Berkembang gitu ya, Coach. Ya, berkembang karena mereka diberi kesempatan bermain bagus di liganya. Itu sudah ditunjukkan oleh Kambuaya, oleh Rizky Ridho, pemain lokal yang benar-benar bisa bersaing lah. Cemerlang ya kan? Kemarin itu. Ini kan bisa menjadi inspirasi untuk para pemain baru. Nah, long termnya itu 10 tahun ke atas itu pembinaan. Nah, pembinaan ini untuk saya masih bisa harus disentuh lagi oleh PSSI agar kita punya infrastruktur untuk ke usia U8, U10 ke atasnya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan apakah tidak menghambat, saya rasa tidak. Kan kembali ke kualitas. Kalau kita mau ikut Piala Dunia, kita harus meningkatkan standar kita ke level negara yang ikut Piala Dunia. Mengejar ketertinggalan kan? Mengejar ketertinggalan. Kalau pemain-pemain lokal nggak bisa, ya kualitas, your quality is just not good enough. Harus mereka tingkatkan. Maka dari itu saya selalu dukung Marcelino ke Inggris, waktu itu Asnawi, Arhan ke luar. Tapi karena mereka akan lebih meningkat kualitasnya. Jadi karena yang diperlukan ke depan pembinaan ya, Coach, supaya kita tidak tergantung dengan naturalisasi. Karena orang kan sekarang bahas timnas. Asumsi kita tidak lolos. Apakah timnas kita mati? Apakah kita tinggalkan? Kan tidak. Kan masih ada Piala Asia, nanti Juli AFF dan lain. Ini kita harus move on. Kalau saat ini nggak bisa, ya udah. Seandainya kita tidak lolos, kita masih ada 2030 di mana kita sekarang harus mempersiapkan. Dan itu kan bisa, let's say pemain umur 20-an lah, Ivar Jenner, Struijk, Nathan, itu kan masih 20 muda. Mereka pada saat tahun 2030 kan udah usia peaknya. Tapi juga pemain muda kayak Detan, Beckham, kan banyak pemain muda yang 2030 mereka masih kuat main ya, Coach ya. Nah, ini harus kita persiapkan juga, bukan hanya untuk Piala Dunia ke Amerika aja.